Puluhan tahun yang lalu, Bea dan Cukai Amerika Serikat menahan seorang wanita Tionghoa dan menyita semua tabungan miliknya yang berjumlah 6.800 dolar Amerika Serikat. Saat itu, pihak Bea Cukai Amerika Serikat sangat senang atas rejeki nomplok ini. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah melepaskan harta sejati yang disembunyikan wanita Tionghoa ini. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Amerika Serikat baru menyadari kesalahan mereka ketika wanita yang mereka lepaskan dikenal sebagai ibu dari material semikonduktor China dan ibu material di Gantara China. Wanita ini adalah Lin Lanying. Karena pengabdiannya terhadap ilmu pengetahuan, beliau sampai tidak menikah sepanjang hidupnya. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kehidupan legendaris Ibu Lin. Lin Lanying adalah anak pertama yang lahir dari keluarga besar. Sebelum berusia 6 tahun, oleh orang tuanya, Lin diharuskan mencuci pakaian atau memasak untuk seluruh anggota keluarganya. Dan ketika Lin berusia 6 tahun, ia sangat ingin pergi ke sekolah daripada melakukan pekerjaan rumah dan mengobrol dengan temannya sepanjang hari. Saat itu, Ibu Lin sangat dipengaruhi oleh norma gender sosial China, sehingga melarangnya untuk mendapatkan pendidikan. Lin kecil mengunci dirinya di dalam kamar dan bersumpah tidak akan mau makan kecuali dia diizinkan pergi ke sekolah. Situasi ini membuat Ibu Lin tergerak oleh desakannya, hingga akhirnya mengizinkan Lin untuk bersekolah di Lising Primary School. Di satu sisi, Lin juga harus tetap mencuci dan memasak, kemudian baru bisa belajar yang sering membuatnya sampai larut tengah malam. Pagi hari, Lin harus memasak terlebih dahulu baru kemudian dapat pergi ke sekolah, dan kebiasaan tidur Lin yang hanya 6 jam berlanjut sepanjang hidupnya. Lin juga harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah, dan Lin selalu meyakinkan ibunya bahwa dia tidak membutuhkan uang untuk belajar. Lin bisa melanjutkan ke sekolah menengah dengan cara beasiswa untuk siswa yang mendapat 3 nilai terbaik setiap semester, dan Lin selalu mendapat beasiswa setiap semesternya. Ibu Lin akhirnya menyetujui studinya karena keberhasilannya di sekolah menengah tersebut. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, selanjutnya Lin mendaftar di sekolah menengah Pujian. Dan ketika dia lulus dari sekolah menengah, dia adalah sarjana top wanita pertama di daerah setempat. Kemudian setelah lulus dari perguruan tinggi, Lin dikirim ke perguruan tinggi Dickinson di Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Ini adalah perguruan tinggi seni liberal pertama di Amerika Serikat. Di sini, Lin sering dipuji oleh profesornya sebagai jenius oriental karena wawasannya yang unik dalam tesis kalkulusnya. Selanjutnya di tahun 1955, Lin melanjutkan kuliah di Universitas Pennsylvania dan menjadi orang China pertama yang mendapatkan gelar PhD di sekolah tersebut dalam 115 tahun sejarahnya. Pada saat itu, Laboratorium Bell di Amerika Serikat mengembangkan semikonduktor pertama di dunia. Perusahaan Sylvania yang terkenal menemukan potensi besar semikonduktor, kemudian mencari bakat di mana-mana. Bahkan dengan bimbingan pemerintah, mereka berulang kali gagal membuat kristal silikon tunggal. Mereka akhirnya berhasil ketika mereka menyewa Lin yang menggunakan analisis ilmiahnya yang luar biasa dan kemampuannya untuk berhasil menciptakan kristal tunggal silikon pertama. Saat itu Amerika Serikat sangat gembira dan bahkan mendaftarkan tesisnya sebagai teknologi paten. Sylvania memanggil wanita China yang tangguh dan kemudian memberi Lin gaji tertinggi di antara insinyur senior. Pada tahun 1956, dengan beberapa paten atas namanya, Lin telah menjadi sarjana terkenal di industri semikonduktor. Dan kali ini, Lin mendapat undangan dari tanah airnya sendiri. Perusahaan Amerika Serikat saat itu sangat gelisah dan kemudian menawarinya gaji yang sangat tinggi. Lin ditawari gaji tahunan sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat, sementara China hanya menawarkan gaji bulanan 207 yuan atau setara dengan 30 dolar Amerika Serikat saat itu. Dan ketika itu, China sedang menghadapi kesulitan besar.
Akan tetapi, Lin menganggap 207 yuan sebagai harapan dan tekad orang China untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lin mengatakan bahwa tanah airnya membutuhkan dia dan kontribusinya akan sangat berharga. Surat pengunduran dirinya sampai ditahan selama setengah tahun, hingga akhirnya perusahaan terpaksa melepaskannya. Kegigihan Lin membuat orang Amerika sangat kecewa, hingga ketika Lin akan berangkat ke tanah airnya, sekelompok penyelidik menggeledah kopernya dan menemukan $6.800 Amerika Serikat dan 2 botol obat. Mereka mengancam akan menyita uang yang merupakan tabungan Lin. Lin berusaha untuk tidak melihat botol-botol itu. Selanjutnya dengan suara setenang mungkin, Lin mengatakan kepada para penyelidik, "Kamu dapat mengambil uangnya, tetapi itu obat untuk ibuku, dan beliau sangat membutuhkannya untuk tetap hidup." Para inspektur ini kemudian menyita uang Lin dan beberapa kali mengocok botol tersebut, tetapi kemudian mengembalikannya kepada Lin. Apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa botol-botol itu berisi masa depan semikonduktor China. Botol-botol itu berisi 50 gram kristal tunggal germanium dan 150 gram kristal tunggal silikon. Jika orang Amerika tahu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Amerika Serikat. Akan tetapi, $6.000 Amerika Serikat telah memberinya keberuntungan untuk bisa pulang ke tanah air. Lin sangat senang dan sangat hati-hati memegang botol-botol itu, karena botol-botol ini adalah hadiah yang tak ternilai untuk tanah airnya. Sesampainya di tanah air, pemerintah China sangat menghargai kepulangan Lin dan selanjutnya mengatur agar Lin ditempatkan di Institut Fisika Terapan Akademi Ilmu Pengetahuan China. Lin kemudian menyumbangkan 2 botol kristal germanium dan silikon untuk institut tanpa kompensasi apapun. Namun saat itu semua orang menjadi bingung karena mereka tidak memiliki peralatan atau kondisi untuk eksperimental. Mereka hanya terdiri dari sekelompok para ilmuwan yang bersemangat. Tetapi Lin tidak berkecil hati dan Lin mengatakan akan mengeluarkan kristal tunggal silikon pertama China. Akan tetapi, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa gas pelindungan paling penting yaitu argon, sedangkan China tidak dapat memproduksinya atau bahkan dilarang untuk diimpor. Lin menemukan metode ekstraksi vakum. Hanya dalam waktu 6 bulan, dia mengeluarkan kristal tunggal germanium pertama China. Dan tahun berikutnya, Lin meneliti dan mengembangkan kristal tunggal silikon pertama China. Pada tahun 1961, Lin berhasil memimpin desain tunggu kristal tunggal silikon gaya pintu terbuka pertama China. Pada musim semi tahun 1962, dia mengeluarkan silikon bebas dislokasi pertama di China, kristal tunggal silikon. Dan pada bulan Oktober di tahun yang sama, Lin mengembangkan sampel kristal tunggal gallium arsenid pertama di China. Pada tahun 1964, laser dioda gallium arsenid pertama di China lahir dan kualitas beberapa bahan semikonduktor mencapai tingkat terdepan dunia, terutama dalam pencapaian perisai nuklir China. Lin dan bahan semikonduktornya telah memainkan peran penting. Beberapa orang memanggilnya salah satu dari sedikit pahlawan China, di antara 2 bom 1 satelit sebagai pahlawan ilmiah. Dan kemudian Lin disanjung sebagai ibu dari bahan semikonduktor China. Selama bekerja, Lin dalam keadaan sakit dan sering pingsan, dan Lin disibukkan dengan sakit peritonitis akut. Melalui jalan yang berliku, Lin telah mengangkat semikonduktor China seperti bayi dan membantunya tumbuh. Pada tahun 1981, Lin dan semua rekan semikonduktor yang telah bekerja keras untuk negaranya berkolaborasi untuk menyelesaikan pengembangan sirkuit terpadu skala besar. Dan pada tahun 1987, Lin berhasil melakukan produksi percobaan kristal gallium arsenid pertama China pada satelit yang dapat digunakan kembali. Dan di tahun berikutnya, dia melakukan percobaan pertumbuhan ruang kristal tunggal gallium arsenid silikon dopet yang membuktikan ketersediaan material ruang angkasa untuk rekan-rekan internasionalnya. Dan ini adalah yang pertama di dunia. Ini membuat seluruh dunia kagum. Lin kembali disanjung sebagai ibu dari material ruang angkasa. Selama 50 tahun terakhir, bahan semikonduktor China telah berubah dari nol menjadi sesuatu, dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Setiap kemajuan terkait erat dengan Lin, dan pada Maret tahun 2003, wanita luar biasa ini yang telah berjuang dengan tekad bulat sepanjang hidupnya akhirnya meninggal dunia.
Lin tidak pernah menikah dan semua hasratnya tercurah pada China. Dan di mata banyak orang, Lin telah memaknai kekuatan perempuan legendaris sejati. Jadi bagaimana menurut Anda tentang perjuangan Lin untuk memajukan negaranya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.